Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, laki-laki agar menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya, karena itulah yang lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui daripada apa yang mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah. Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya berarti tarbiyah ya, imaniyah, ya, tarbiyah keimanan melalui pandangan mata, termasuk adab izin masuk rumah adalah untuk menjaga pandangan agar jangan sampai melalui mata terjadi penyimpangan-penyimpangan. Istilahnya innama ju'ilal idhnu li ajlil basar. Sesungguhnya disyariatkannya izin masuk rumah untuk menjaga pandangan. Jangan sampai dari pandangan terjadi kemaksiatan yang lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ayat 30 ini. Di ayat ini diakhiri dengan innallaha khabirum bima yasna'un. Padahal di atasnya adalah seruan untuk menjaga pandangan. Ya. Orang beriman, tunduklah pandanganmu. Ya. Kalau normalnya kan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka pandang, apa yang mereka lihat. Ya, tapi ayatnya tidak mengatakan seperti itu. Ya. Di ayat ini berarti kita butuh pemahaman ayat-ayat yang lain ya. Jadi berbuat itu dalam Al-Quran diungkapkan dengan yang paling banyak nih ya. Yaf'alun, ya'malun, dan yasna'un. Terjemahannya itu sama semua itu. Yaf'alun, ya'malun, yasna'un. Ya. Jadi paling rendahnya adalah yaf'alun. Yaf'alun itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya kondisional. Ya.
faf'alu ma tu'marun, ya. Lakukan apa yang diperintahkan. Itu perintah kepada Banu Israel agar segera menyembelih sapi, ya. Alu ma tu'marun. Jadi kalau yaf'alun untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin, ya. Yang sesekali-sekali saja itu yaf'alun, ya. Sedangkan ya'malun, ya, itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin, ya. Sholat itu ya'malun, sholat tahajud ya'malun, ya. Jadi kalau ibu-ibu baca akhir Az-Zumar, ya, dalam satu ayat ada dua kata yang menunjukkan makna bekerja. Wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Ya. Halaman sebelum akhir surat Az-Zumar, ya. Wa wuffiyat, dan dibalaslah setiap jiwa setiap apa yang dilakukan secara rutin. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan dia maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Begitu juga yang tidak rutin pun, ya, juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami ya antara yaf'alun dengan ya'malun. Ya. Tingkat tertingginya adalah yasna'un. Yasna'un itu beramal juga, ya. Namun beramalnya sudah apakah sudah mendarah daging misalnya, ya. Ya. Kalau dalam perbuatan maksiat itu misalnya udah kecanduan misalnya, ya. Udah sulit mengobatinya, itu disebut dengan yasna'un. Ya. Jadi di surat Al-Maidah misalnya ada orang-orang yang berbuat ribanya itu hanya ya sesekali aja. Ya. Ada yang sering, ada yang sudah kecanduan. Ya, riba itu sudah mendarah daging, itu pakai yasna'un. Ya. Jadi ketika Allah menutup ayat ini dengan sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan, ya. Maka dari memandang mata itu, ya, bisa menjadi sebuah kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Yasna. Ya. Apakah sifatnya mendarah daging, apakah sifatnya ya menjadi sebuah keahlian, ya, menjadi keahlian, ya. Apakah sifatnya bervariasi, ya, seperti yang dikatakan oleh para ulama, ya, karena sebuah pandangan, ya, kemudian masuk ke dalam hati, ya, jadilah perkenalan, ya. Dari perkenalan menjadi pertemuan, ya. Dari pertemuan, ya, menjadi berduaan, ya. Berduaan jadilah perzinahan, na'udzubillah.
Jadi kita lihat urutan-urutan inilah yang disebut dengan yasna'un. Awaluhu nazarun, katanya. Awalnya itu cuma memandang. Summa ta'arufun, kemudian ada ingin pendekatan, summa liqa'un, kemudian pertemuan, summa khalwatun, kemudian berduaan, summa zina, summa zinan, kemudian summa syifahun, kemudian terjadilah perzinahan. Padahal kalau inilah, padahal dari penglihatan kemudian jadi perkenalan saja itu sudah dosa. Jadi dosa kepada pertemuan itu udah dosa. Dari dosa kepada berduaan, dari pertemuan itu udah dosa. Ke berduaan tambah dosa. Dari berduaan itu udah dosa, tambah perzinahan lebih besar lagi dosanya. Untuk itulah Allah sebut dengan yasna'un. Jadi menghasilkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ya. Ya, sangat banyak kisah-kisah dalam hal ini ya. Oke, ibu-ibu baca satu halaman akhir sebelum di surat Al-Hasyr ya. Kama thalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Ya. Maka ayat ini dikisahkan tentang di sebuah di kehidupan Bani Israel ya. Seseorang yang 3 bersaudara ya. 1 perempuan, 2 laki-laki. 2 laki-laki ini ingin pergi jauh dalam waktu yang lama. Tapi harus meninggalkan adik perempuannya. Maka dia minta tolong kepada ulama setempat. Ya, namanya ulama pasti dipercaya ya. Kita mau pergi lama, tolong adik saya di rumah diliatin, dijagain istilahnya lah kalau ada apa-apa. Ya, tapi kemudian ulama ini ya dibisiki oleh setan ya. Sekali-kali nggak apa-apa lah ya, liatin ya wanitanya itu ya. Lama-lama kata setan, sekali-kali nggak apa-apa masuk sebentar. Lama-lama digoda lagi, nggak apa-apa, ngobrol lah agak lama. Goda lagi, lama-lama ya. Sampai kepada perzinahan. Ya. Perzinahan akhirnya hamil wanitanya. Namanya tokoh, jadi sangat khawatir kalau sampai ketahuan masyarakat, digoda lagi oleh setan. Gampang supaya nggak ketahuan, bunuh saja itu perempuan. Maksudnya supaya bisa tertutupi kejahatannya. Akhirnya dibunuh. Lama-lama ketahuan bahwa dia membunuh. Digoda lagi oleh setan. Ya, mau nggak saya bunuh? Saya bantu kamu supaya aman. Ya. Siap setan. Kalau begitu, syiriklah kamu kepada Allah. Syirik kepada Allah, nanti saya bantu. Udah syirik. Dari syirik
Setelah syirik gimana ini? Oh, saya kalau udah syirik udah cukup ya. Saya nggak bisa lagi bantu ya. Makanya yang dimaksud dengan kama salis syaitan, perumpamaan syaitan yang menyuruh manusia untuk syirik, kufur ya. Tapi kalau sudah kufur, setannya berbohong atau menipu atas janjinya. Inilah dari contoh ini juga menunjukkan innallaha khabirum bima yasna'un. Pandangan ini bisa berdampak kepada ya, berbagai macam kemaksiatan yang lain. Kalaupun ada yang istilahnya ngandelin istilahnya, ya. Ngandelin misalnya enggak apa-apa yang penting habis bermaksiat mata saya mau istighfar, ya. Enggak apa-apa habis maksiat mata saya nanti malamnya qiyamul lail, ya. Wah segala lah ya saya baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk, ya. Sebagaimana yang dijanjikan semuanya itu memang menghapus dosa-dosa kecil, ya. Ya. Mungkin memang dia terjaga dari yasnaun, ya, dari dosa-dosa yang berikutnya mungkin terjaga. Tapi orang seperti itu tetap tidak akan aman. Ya. Ya. Tidak akan aman. Artinya mungkin bulan ini terjaga, mungkin tahun ini terjaga, mungkin 2 tahun yang terjaga. Tapi siapa yang akan bisa menjaga dirinya entar 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dari maksiat. Ya. Intinya maksiat pandangan mata ini ya, secara umum menghasilkan yasna'un. Perbuatan-perbuatan kejahatan yang lebih berat lagi, Bahkan kalau saja ya perbuatan kemaksiatan matanya itu katakan terjaga, ya, menjaga orang itu dari kejahatan berikutnya karena istighfarnya, karena amal-amal solehnya, ya. Maka dia tetap akan istilahnya mendapat resiko, ya, kehilangan kebaikan-kebaikan yang lain. Apakah mungkin ya, utamanya adalah ya mengalami kondisi hati yang terkotori terus, ya bermaksiat, terkotori. Ya. Dia baca Quran, dia istighfar, bersih. Maksiat lagi, terkotori lagi, terus saja kotor bersih, kotor bersih, kotor bersih. Ya. Kalau baju kira-kira ya kotor cuci, kotor cuci, kotor cuci, apa yang terjadi? Ya, buluk lah. Ya. Bajunya pasti enggak cerah lagi. Nah, hati buluk gimana kalau hati buluk? Ya paling tidak akhirnya dia kehilangan. Apakah kehilangan khusyuknya sholat, ya, kehilangan nikmatnya tadabbur Al-Quran, kehilangan semangat-semangat amal soleh yang lain, ya, kehilangan kemudahan menerima ilmu, dan lain sebagainya. Nah, itulah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik innallaha khabirum bima yasna'un. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, marilah kita lihat ayat 30 ini sebagai tarbiyah imaniyah, ya, sebagai pembinaan keimanan. Ya.
bukan dengan dilihat sebagai nadhrah fiqhiyah, ya. Sebuah pandangan fikih, ya. Bahkan juga ilmiah, ya. Ya. Jadi kalau pandangan fikih gimana? Ngapain sih, ya, lebay amat masalah memandang aja begitu ributnya, ya. Kan itu dosa kecil, ya. Bahkan memandang itu dosa kecil disebut di surat An-Najm, ya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Maka yang dimaksud lamam itu adalah dosa kecil, ya. Salah satu dosa kecil di tafsir surat An-Najm itu memang memandang. Bahkan kalau ibu baca tafsirnya, ya, semua kegiatan menjelang perzinahan, ya, ya, itu semua masuk dosa kecil, ya. Apakah maaf ya, merabanya ini pokoknya selama belum masuk itu namanya masih al-lamam. Jadi kalau kita melihatnya sebagai satu teori fikih, ya, maka akhirnya kita akan terancam, ya, terancam tiga ini, wa yahfadzu furujahum, ya. Terancam jangan-jangan kamu tidak bisa menjaga kemaluan, cepat atau lambat, ya, itu pasti akan mengarah kepada bahayanya wa yahfadzu furujahum, pelanggaran terhadap wa yahfadzu furujahum. Mungkin nggak berzina, tapi terancam azka lahum, ya. Terancam dirinya tidak mengalami proses pembersihan jiwa yang terus-menerus, ya. Jiwanya sering terkotori. Kalau dia mengandalkan ayat yang mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya amal-amal soleh itu menghapus kejelekan. Memang. Tapi kalau itu sering terjadi, maka yang terjadi adalah impas. Ya. Ya. Kotor, bersih, kotor, bersih, kotor, bersihin, kotor, bersihin. Ya. Tentu akan lebih baik seringnya bersih, kadang-kadang kotor. Ya. Tapi tetap dominannya adalah bersih. Ya. Ya, sebutlah karena manusia kan pasti salah, manusia kan pasti lupa. Oke, ya. Tapi ya, kalau kamu berusaha, ya, insya Allah lebih banyak bersihnya daripada kotornya. Ya. Ketiga, kalau dia terlalu pakai tinjauan fikih, fikih kan mengatakan ini dosa kecil. Ya. Buktinya nggak ada hukuman dunianya, istilahnya dicambuk enggak. Ya. Atau mungkin di neraka misalnya nggak ada tuh orang disiksa. Kenapa? Karena bermaksiat, pandangan mata itu nggak ada. Tapi dia akan terjerumus kepada yasnaun. Dari pandangan mata itu tidak mustahil menghasilkan kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang lebih besar ataupun yang mendarah daging dalam dirinya. Memang dosa kecil, tapi kalau dilakukan berpuluh-puluh tahun, ya, jadi besar juga, ya. Jadi sekali lagi lihatlah ayat ini dari tinjauan keimanan.
jangan ditinjau dari fikih, ya. Karena kalau fikih manusia tidak cukup kuat untuk melaksanakan ayat ini, bahkan cenderung ya mengabaikan, menganggap sepele, ya. Bahkan juga jangan dilihat dari tinjauan ilmiah. Walaupun bukan berarti tidak penting, fikih penting, ya. Ilmiah penting, ya. Tapi jangan karena ilmiah fikih kita meninggalkan ayat ini sebagai pembinaan keimanan, tarbiyah imaniyah, ya. Kalau ilmiah ya Ibu bisa googling lah, ya. Bagaimana dampak yang terjadi kepada susunan otak manusia yang suka bermaksiat mata. Katanya akan terjadi kerusakan ini, kerusakan itu, kerusakan itu. Manusia, ya, kalau ditakut-takuti hanya dengan tinjauan-tinjauan ilmiah, ya, tidak punya cukup kekuatan untuk bisa mengerem dirinya. Ya. Sudah banyak kasusnya. Ya. Ilmu pengetahuan manakah yang tidak mengatakan bahaya rokok? Tapi rokok itulah yang paling banyak dikonsumsi oleh umat manusia, termasuk di negeri ini, ya. Sehingga ya, yang punya pabrik rokok itu harta pribadinya bisa ratusan triliun, ya. Sementara masyarakat sudah miskin, ya, harus menanggung ya, akibat bahaya daripada rokok itu sendiri. Bahkan pemilik pabriknya pun nggak ada yang merokok karena tahu itu bagus bagi kesehatan. Siapa sih yang nggak tahu bahaya khamr? Tapi buktinya manusia pada minum. Siapa sih yang nggak tahu bahaya zina? Tapi semua perzinahan di negeri ini difasilitasi. Jadi ketika yang diutamakan tinjauan fikih, manusia nggak punya cukup kekuatan untuk melaksanakan ayat. Ilmiah nggak cukup. Maka harus dilihat ayat ini dengan tinjauan keimanan. Apalagi ayatnya dari awal, qul lil mu'minin, bagi laki-laki. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minat. Bagi wanita, yaghdudna min absarihinna. Baik laki-laki maupun perempuan, Allah Maha tahu, ya. Kedua-duanya punya kecenderungan yang sama untuk mudah melakukan kemaksiatan terkait dengan pandangan mata. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya. Jadi kalau tinjauan keimanan bagaimana? Ya. Cara memahaminya. Ya. Maka cara memahaminya adalah ya, bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka demi iman saya, iman dalam arti kecintaan saya kepada Allah, Allah nyuruh saya seperti ini, saya siap. Maka dalam hal ini ada hadis yang mengatakan siapa yang meninggalkan sesuatu, ya, suatu kemaksiatan karena takut kepada Allah, ya, dia rela tidak mendapatkan kenikmatan dari kemaksiatan itu, maka Allah akan ganti kenikmatan yang lebih besar dari nikmat kemaksiatan yang dia tinggalkan. Jadi udah nggak mikir mau kecil mau besar ini dosa, mau berdampak secara ilmiah begini, enggak. Yang penting ini karena Allahnya. Ya, saya tidak mau di sisi Allah diri saya
ya disebut hamba yang kurang taat, hamba yang suka menyanyiakan makhluk mata ini. Jadi demi itu semua. Apakah dengan satu pemahaman saya tidak ingin ya karena pelanggaran ini kemudian hati saya kotor, dampaknya kemudian hati saya kurang bisa khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam sholat, khusyuk tilawah Quran, ya, karena hatinya sering terkotori oleh maksiat pandangan. Padahal saat ini manusia hidup dalam fitnah kemaksiatan mata yang luar biasa. Dari HP-nya, dari televisinya, dari lingkungannya, wah, luar biasa deh pokoknya. Ya. Wajar kalau ada yang mungkin mengatakan mustahil zaman seperti ini kita disuruh menjaga pandangan mata. Ya. Tapi karena kita harus melihat ini ya sebagai satu instruksi dari Allah, ya, maka kita menyikapinya dengan doa. Ya Allah, ya, tolonglah diri kami yang lemah ini, yang nggak berdaya menghadapi kemaksiatan yang berada di sekeliling kita, yang mengepung diri kita dari segala arah. Engkau maha kuat ya Allah, kuatkanlah diri kami. Engkau maha suci ya Allah, sucikanlah diri kami. Berilah kami rasa takut yang membuat kami, ya, berilah kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang membuat aku takut bermaksiat kepadamu sekecil apapun. Wah, segala macam doa disampaikan kepada Allah, ya. Maka insya Allah kalau pendekatannya, pendekatan keimanan, ya, dengan doanya, dengan rasa takutnya, dengan keyakinan pahala-pahalanya di balik ketaatan ini, ya, insya Allah diri kita akan berproses. Ya. Kalau nggak bulan ini, bulan depan. Kalau nggak tahun ini, tahun depan, insya Allah kita bisa menjadi ya, orang-orang yang memiliki ketaatan dari hal-hal yang mudah menjerumuskan. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, amal soleh dan kemaksiatan itu masing-masing punya sifat yang sama dalam hal apa? Kemudahan melaksanakannya. Ya. Ya, amal soleh, ada amal soleh yang disebut oleh Rasulullah adalah kemudahan pelaksanaannya. Ya. Di mana yang terbesarnya adalah amal soleh terbesarnya adalah ketika kita membaca Subhanallahi wa bihamdih Subhanallahil azim. Itu Rasulullah sampai mengatakan ini amal mudah sekali lah ya. Khafifatani fil lisan. Ya. Apalagi memberi salam, apalagi ya, senyum kepada orang yang harus disenyumi, ya. Di wajah saudaramu, tabassumuka fi wajhi akhika, ya. Ngomong yang baik, ya. Dalam Islam banyak Rasulullah menjelaskan jangan sampai dirimu pelit dalam amal-amal soleh yang gampang dilakukannya. Ya. Termasuk juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Mungkin cuma berapa detik doang ya. Tapi bobotnya itu di sisi Allah luar biasa. Sifat ini sifat bahwa ada amal-amal soleh yang mudah dilakukan, ya,
Maka Allah juga mengingatkan hati-hati ada maksiat-maksiat yang mudah juga dilakukan. Mudah manusia itu terjerumus. Secara fikih dua-duanya memang satunya pahala kecil, satunya dosa kecil. Tapi ingat ya, di dalam amal soleh yang bersifat mudah dilaksanakan, mungkin memang kecil pahalanya dibanding dengan sholat 5 waktu, banding dengan sholat malam. Tapi apa yang terjadi jika yang kecil itu dilakukannya ribuan kali? Pasti menjadi besar si Allah. Dosa juga begitu. Memang ini dosa kecil. Ya. Tapi bagaimana bentuk dosanya itu jika ini juga dilakukan ribuan kali. Mengingat apa? Mudah melakukannya. Nggak pakai usaha. Ya. Asal ada objeknya, manusia sudah lakukan. Ya. Di surat Al-Maidah juga ada istilah ayatnya berbunyi tanaluhu aidikum. Tanaluhu aidikum. Kemaksiatan yang begitu mudah dilaksanakan asal tangannya bergerak dikit saja ya. Ya memang ayat ini khususnya berburu di saat di tanah haram ya. Bagi orang yang ahli berburu itu suatu hal yang gampang, tapi Allah katakan saat kamu ihram, saat kamu berada di tanah haram, kamu jangan berburu haram ya. Dan ini ujian bagi kamu ya. Maka ya, pelanggaran berburu di tanah haram ya, itu sungguhnya ya, mungkin zaman dulu menjadi perbuatan yang sangat mudah menjerumuskan orang lain ya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, karena ini tinjauan keimanan, disinilah orang teruji. Bukti bahwa imanmu itu baik ketika kamu bisa menjaga dirimu dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mudah pelaksanaannya. Sebagaimana di sisi lain, bahwa bukti keimananmu baik adalah ketika kamu mudah melaksanakan amal-amal soleh yang sangat mudah dilakukan. Yang sakit, yang sibuk, yang lemah kalau untuk amal-amal yang sifatnya enteng-enteng tadi semua bisa melaksanakan. Tapi kalau nggak ada iman, ya tidak sedikit mulut kita jarang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim ya. Karena kurang iman nggak bisa keluar itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Jadi di sini memang karena saya katakan tarbiyah imaniyah ya. Ini masalah tarbiyah keimanan ya. Sehingga ya satu hal yang mungkin ya alhamdulillah kita bersama ibu-ibu ini masih semangat untuk terus menuntut ilmu ya. Di sini memang ya walaupun suatu hal yang jarang ya. Jadi dikatakan sejarah kehidupan orang-orang saleh terdahulu di kalangan tabi'in misalnya ya. Tema seperti ini harus menjadi tema yang sering diulang-ulang. Kenapa? Apakah karena ya, mudahnya orang terjerumus? Ya. Jadi, ya, kaum muslimin zaman dahulu ketika mereka akan melaksanakan sholat id misalnya, ya, sholat id itu kan berarti kan ibadah, ya. Ingin taat kepada Allah. Dan sholat id itu memang anjurannya
di tempat terbuka di lapangan. Sehingga apa yang terjadi? Ya pasti laki perempuan dari segala arah datang. Maka biasanya apa pesan umat Islam saat itu antara satu dengan yang lain? Semua saling berpesan. Mari kita jaga pandangan ya, mari kita jaga pandangan ya. Sehingga dikatakan ya, tema ini menjadi tema yang paling sering diulang-ulang. Ya. Sementara dalam kehidupan kita saat ini, ya, walaupun kita bersyukur kepada Allah hari ini, ya, entah kapan lagi kita bahas gini-ginian ya. Hari ini kita masih bahas ya. Tapi yang nggak pernah ngaji surat An-Nur, nyaris nggak ada itu kajian-kajian yang khusus membahas tema ini. Padahal kehidupan di lapangan kita betapa dahsyatnya ya pelanggaran umat manusia terhadap tema ini. Ya, sekali lagi ya, lihatlah ayat ini sebagai sebuah tema keimanan ya. Bukan keilmiahan ya. Bukan juga fikihan ya. Jadi kita harus kepikirannya kayak kepikiran yang lain gitu ya. Misalnya, aduh malam ini nggak sholat tahajud, pikiran. Aduh malam ini, hari ini terjadi pelanggaran mata, itu dipikirin. Gimana nih supaya besok aman ya. Jadi menjadi bagian yang dipantau, diperhatikan ya. Jadi bukan menjadi sesuatu yang ya yang mau menjaga pandangan silahkan, yang nggak menjaga ya nggak apa-apalah, itu kan dosa kecil, tinggal istighfar. Ya, bukan begitu cara penyikapan terhadap ayat ini. Ya. Yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan. Ya. Kata min menunjukkan sebagian, absor pandangan. Maka maksudnya adalah pelaksanaannya itu bukan juga merem, ya. Tapi ya tidak. Ya, salah utamanya adalah tidak memandangnya dengan syahwat. Ya. Ya. Apalagi tidak tidak terus-menerus ataupun istilahnya tidak mengulang. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Lakal ula wa alaikal akhirah. Ya. Ketika dalam pandangan pertama, ya, kemudian kamu merasakan tertarik, ya udah titik sampai di situ, jangan diulangi. Ya. Apalagi udah diulang pakai melotot, ya. Pakai fokus, nah, berarti itu sudah pelanggaran. Lakal ula wa alaikal akhirah. Ya. Hadis lain mengatakan apa? La tudbi'in nadrata bin nadrati. Jangan di follow api ya. Yang follow api, begitu pandangannya tertuju kepada yang bukan mahramnya, duh kayaknya kok menarik ya. Kemudian diikuti lagi yang kedua. Jadi ketika yang pertama itu masih dimaklumi oleh syariat, karena nggak mungkin ya, manusia tidak berinteraksi misalnya. Ya ghuddu min absarihim. Ya. Wa yahfadhu furujahum. Ya. Maka ini kaitannya dengan ayat-ayat pertama yang kita bahas. Ya. Yang kita bahas itu ada perzinahan, ya. Baik perzinahan yang muhson ataupun yang ghairu muhson. Yang muhson yang dilakukan oleh yang sudah berumah tangga, ya.
ataupun yang kasus perselingkuhan, yang li'an, ya. Semua kejadian-kejadian besar itu awalnya adalah karena pelanggaran terhadap maksiat mata yang seharusnya bisa berdampak kepada menjaga kemaluan umat manusia itu. Wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum. Maka dampak daripada pandangan mata itu adalah menjaga kesucian jiwa. Sebagaimana yang sering kita baca, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwa. Salah satunya dengan menjaga pandangan. Dalam hadis ada doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwa ini ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah, ya. Maka yang maksud sucikanlah itu salah satunya adalah berilah kemampuan menjaga diri dari hal-hal yang mengotori, salah satunya pelanggaran mata ini. Ya. Ya. Maka bersyukurlah jika mungkin di antara kita ya istilahnya merasa kok begitu panjangnya ya penjelasannya, misalnya kok kayaknya bagi saya bab ini sih enteng-enteng aja, biasa-biasa aja, ya bersyukurlah kepada Allah kalau memang ya, tidak termasuk yang mendapatkan ujian dari bab ini. Ya. Karena dikatakan setiap manusia akan mengalami ujian di titik-titik kelemahannya. Ya. Siapa yang kelemahannya di titik ini, ya, yang kelemahannya di titik ini, maka itulah yang insya Allah bisa memberi kekuatan. Atau kajian kita pagi hari inilah yang mengapa para ulama ya dalam bab ini wah penjelasannya luar biasa lah, ramai sekali ya, baik dalam tafsir maupun dalam kitab-kitab tazkiyatun nafas. Kalau ibu baca Ihya Ulumuddin ramai sekali di situ ya. Ibu-ibu baca namanya Ighatsatul Lahfan, ramai panjang pembahasan bab ini ya. Ya, padahal bagi sebagian orang ya gitu mah gampang ya. Ya. Saya alhamdulillah nih ya. Ya cukup baca terjemahan saja, saya nggak tahu penjelasan itu. Kalau bab ini saya aman. Ya bersyukurlah ya kalau memang termasuk orang yang tidak diuji oleh Allah di bab ini. Ya. Tapi ingat ya, hidup adalah ujian. Ya. Memang bab ini Anda aman, tapi bab lain ya, harus tahu. Ya. Nah, karena itu kita juga harus tahu. Ya. Titik lemah saya itu di mana. Ya. Ada yang bab ini Masya Allah udah aman sekali. Tapi kalau sudah baca Quran, ya kelingan sekali dia. Di situ dia harus lebih banyak belajar ya. Kalau bab misalnya ya katakan mungkin di bab salat malam lemah sekali ya. Mungkin di bab ini kurang. Begitulah manusia, nggak ada yang sempurna ya. Jadi kalau saya pagi hari ini begitu panjang penjelasannya dan sudah hampir sejam ya, mengikuti apa yang ada dalam tafsir ataupun buku-buku yang ditulis oleh para ulama ya.
Ini wabil khusus bagi mereka yang sedang diuji oleh Allah dalam bab ini. Bahkan dari bab ini ada kisah-kisah kisah-kisah orang yang nanti mendapatkan posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Sebaliknya ada orang-orang yang di bab ini mendapat posisi yang sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang posisi tinggi misalnya dikatakan ainani la tamassuhuman nar. Dua orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Maka bahasanya dengan menggunakan dua mata. Menunjukkan apa? Menunjukkan karena pandangan manusia bisa selamat dari api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang bisa meneteskan air mata, mata yang bisa berkaca-kaca misalnya minimal. Kenapa? Karena zikirnya kepada Allah. Karena baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani berkaca-kaca. Karena membaca alhaakumut takatsur berkaca-kaca. Apalagi sampai menetes deras Maka orang yang seperti itu dinilai oleh Allah memiliki hati yang bersih, hati yang senantiasa ingat kepada Allah sehingga hatinya bergejolak saat ingat kepada Allah, maka keluarlah air mata. Maka ini menjadi suatu hal yang harus serius jika belum pernah terjadi atau jarang terjadi. Rasulullah berdoa, wa min ainin la tadma', ya Allah jagalah diriku jangan sampai punya mata yang tidak atau jarang jarang meneteskan air mata karena takut padamu. Ini contoh bagaimana dari penjelasan ayat ini, dari bab ini, bab Ghaddul Basar ini, ada yang sangat ditinggikan. Sebaliknya ada yang direndahkan serendah-rendahnya. Dalam banyak kitab ditulis, salah satunya dalam kitab Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dalam kitab An-Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa seorang tentara dari pasukan kaum muslimin, di situ nggak dijelaskan secara rinci, seorang prajurit dari kaum muslimin yang terkenal soleh, ahli ibadah, hafal Quran dan lain sebagainya, pokoknya udah nggak diragukan lah prestasi ketaatannya dan lain sebagainya. Sehingga suatu saat seorang prajurit ini matanya tertuju kepada seorang wanita yang menurut dia sangat cantik, dalam sebuah pertemuan. Maka ternyata dari pandangan itu terlalu dalam menusuk hatinya, sehingga dari pandangan itu masuk ke otaknya dengan berbagai macam perasaan. Apakah perasaan ingin kenal, ingin tahu alamat, ingin berbicara dan lain sebagainya lah. Dan nampaknya
prajurit ini tidak segera mengatasi, ya. Yang ada malah ditindaklanjuti, ya. Pin kenal gimana ya susah kenalnya, dari kenal pin ketemu, ya. Itu ditindaklanjuti semua, ya. Sampai akhirnya kesimpulannya ternyata dia itu wanita dari kaum Romawi itu sendiri, berarti dia ada di pihak musuh, ya. Kalau normalnya kan, oh musuh ternyata, udah nggak bisa saya. Tapi ini karena begitu dalamnya, ya, nggak peduli walaupun dia ternyata wanitanya dari kalangan musuh, ya, dia tetap menjalin hubungan yang luar biasa, ya. Dari situ sering pertemuan, ya. Dari pertemuan, ya, akhirnya, ya, dia ngajak nikah. Saat diajak nikah, maka wanita ini baru menjelaskan dirinya. Ya, saya kan beragama Nasrani. Memang boleh kamu menikah dengan agama Nasrani? Ya boleh aja katanya. Kan dalam ayat dikatakan, ya, wanita ahli kitab boleh nikahi. Tapi kata perempuannya, ya kalau di keluarga saya nggak bisa. Kalau menikah saya, kamu harus murtad dulu, keluar dari agamamu, ya, masuk agamaku, dibaptis, baru, ya, orang tuaku bersedia kamu menikah dengan saya. Akhirnya itu pun dilakukan. Ya. Dia murtad untuk menikah. Akhirnya setiap ada kaum muslimin yang ketemu dengan dia, semua menasehati. Ya fulan, taat, takutlah kepada Allah, takutlah insya menasehati. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Tidakkah kamu sayang kepada hafalanmu? Ya. Tapi ya, kemaksiatan sudah sangat mendalam dalam dirinya, sampai pernah satu saat dia mengatakan, ya sebetulnya saya sedih juga lihat kondisi saya, ya. Hafalan Quran saya juga sudah mungkin bisa disebut 90% sudah hilang semua. Yang paling saya ingat itu adalah sebuah ayat, ya, yang ada di surat Al-Hijr, katanya, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, itu nasihat buat dirinya ternyata, ya. Bahwa nanti di hari kiamat semua orang kafir itu mendambakan kalau saja dulu menjadi muslim. Jadi yang teringat pun udah memberi nasihat kepada dirinya, itu pun juga nggak cukup membuat dia tersadarkan. Demi, ya, terpuaskannya, ya, hawa nafsunya untuk bisa menikah dengan wanita kafirah tadi. Itu awalnya cuma pandangan mata. Inilah yang disebut dengan, ya, bagi sebagian orang karena pandangan matanya diangkat derajatnya oleh Allah, bagi yang lain direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini contoh orang yang karena pandangan mata kemudian sangat direndahkan oleh Allah. Ya. Ya seperti yang saya katakan bahwa dalam bab ini, ya, para ulama itu wah luar ramai banget pembahasannya, ya. Salah satu kisah juga ada di Damaskus, ya, seorang yang sangat soleh, ya.
bagaimana dia menjadi muadzin ya, menjadi juru adzan. Dan zaman dahulu karena pengeras suara nggak ada, maka adzan itu dengan naik ke atas menara. Maka di saat-saat dia naik ke atas menara, ya, begitu juga dia bermaksiat, ya. Makanya tertuju kepada pandangan di mana melihat seorang wanita yang ada di bawah menara itu yang menusuk hatinya. Oleh karena itu dalam istilah lain disebut dengan sahmun masmum, ya. Kemaksiatan dalam bab ini bagaikan sebuah tombak yang beracun. Kalau sudah mengena, orang seperti dibuat nggak berdaya. Ya, maka muadzin ini pun akhirnya menindaklanjuti pandangannya itu sampai bisa menjerumuskannya kepada kemaksiatan yang lebih besar. Nah, itulah ibu-ibu rahimakumullah. Ya, saya harus mengikuti apa yang ditulis oleh para ulama. Ayat ini betapapun satu ayat pendek, ya, namun memang pembahasannya sampai berhalaman, ya. Karena itu saya tidak ingin menyanyiakan apa yang jadi penjelasan ulama dalam hal ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.